Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan ke-14 yang akan membahas materi tentang membangun model 5, lanjutan dari yang kemarin. Untuk itu materi akan disampaikan oleh beliau Bu Mardia Hayat STMkom. Sebelum memulai pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan sore ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-temannya semakin banyak. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan materinya kepada Ibu Mardia. Dipersilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Mas Adi. Selamat sore Mbak Nakia. Oke, sehat ya? Barengannya nggak ada teman-teman? Alhamdulillah sehat. Kampusnya mana asli? Mbak Nakia ini lupa terus saya. UMS, Bu. Oh iya, UNS ya. Oke. Saya share screen materinya. Ini materi kita hari ini cukup memusingkan. Semakin kesini semakin berat kayaknya, dan tidak semua model algoritma saya kuasai semua gitu loh. Jadi saya juga jadinya harus belajar juga ya. Jadi nanti mohon maaf jika ada hal-hal yang saya nggak paham gitu ya, akan saya saya khawatir nanti saya salah menyampaikan materi. Sepertinya memang harus lebih banyak mendalami materi yang ada ya. Jadi harus banyak referensi. Jadi nggak cuma ini. Karena tadi saya lihat di slide ini ya, yang namanya PPT itu kan yang ringkas-ringkas aja ya ditaruh di sini. Walaupun ini semuanya juga ada 66 slide ya. Tapi mungkin ada banyak hal, beberapa hal yang tidak terjelaskan di slide. Seperti biasa kan, namanya PPT itu ringkasan ya. Jadi mungkin yang membuatnya udah expert gitu, jadi memang tidak semuanya ada di sini. Saya berusaha untuk memahaminya dengan mencari beberapa literatur review. Oke, baik. Ini kita private ya, Mbak Nakia dan Mbak Natasha. Ya. Untuk materi hari ini, membangun model ya. Ini bagian kelima, udah 5 hari ya kita mempelajari model. Jadi dari ANN lanjutan, ini sudah masuk ke deep learning ya. Dari kemarin kita sudah mulai mempelajari deep learning. Ya, baik. Jadi lahirnya tempat saya itu jadi kecil ya. Apakah saya ganti ini? Kalau gini aja kelihatan enggak kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Dimulai dari materi kali ini yaitu tentang SOM atau jaringan saraf tiruan ya. Di mana kayaknya setiap sesi itu kita ada mempelajari tiga algoritma ya di sini. Nah, kali ini kita masuk ke deep learning yaitu jaringan saraf tiruan ya. Mungkin dari beberapa yang ada di sini pernah mendengar ya, atau bahkan mungkin belum juga ya mempelajari ini ya. Seperti yang sudah kita pelajari bersama di hari sebelumnya, bagaimana sebuah jaringan neural network itu dilatih ya, mesin itu dilatih agar berpikir sama halnya seperti manusia berpikir gitu ya. Jadi di situ akan banyak syaraf yang ada di otak-otak manusia ya, seperti yang di otak manusia itu mencoba untuk diadaptasi dalam sebuah mesin. Sehingga namanya dengan katakan jaringan saraf tiruan. SOM ini merupakan suatu topologi JST yang menerapkan metode tanpa pembelajaran ya, atau unsupervised learning ya. Jadi di mana dalam pembelajarannya, kalau unsupervised itu tidak membutuhkan yang namanya label yang harus kita tentukan di awal karena ini unsupervised. Sehingga
Ini dalam pengelompokan atau clustering yang didasarkan atas kemiripan fitur atau karakteristik dari sebuah data ya. Jadi ini clustering ya, dengan saraf tiruan clustering. Jadi dikategorikan unsupervised, tidak ada pelabelan data atau ground truth yang dilakukan oleh manusia di sini. Pure semuanya mesin yang bekerja berdasarkan algoritma yang ada dikelompokkan ya. Bagaimana cara pengelompokannya itu berdasarkan kemiripan fitur atau karakteristik sebuah data. Ya. Nah, SOM ini merupakan salah satu teknik dalam neural network yang bertujuan untuk melakukan visualisasi dengan cara mengurangi dimensi data. Ya, kita tahu kemarin di jaringan saraf itu kan banyak sekali neuron-neuronnya ya, ada ribuan atau jutaan. Nah, kalau kita visualisasikan kan akan sulit ya dipahami dan dimengerti oleh kita. Nah, sehingga ini mencoba di jaringan saraf tiruan ini melakukan visualisasi data dengan cara mengurangi dimensi ya, melalui dengan penggunaan self-organizing dari neural network sehingga manusia dapat mengerti ya, dapat mengerti high dimensional data yang dipetakan ke dalam low dimensional data. Jadi dari dimensi yang gede tadi ya, neuronnya itu terlalu banyak neuronnya, terus direduksi dengan mengurangi dimensi ya, kira-kira seperti itu ya gambaran dari tujuan kenapa kita melakukan yang namanya self organizing maps. Di sini ada input nilai inputnya ya, input value, kemudian dari input value itu mempunyai metrik ya, menghasilkan metrik pembobotan ya, di situ kemudian juga ada input layer. Nah, sebenarnya SOM ini memang sudah lama juga ya, penelitiannya sudah lama dilakukan. Nah, di sini kan dituliskan bahwa satu array atau dua dimensi yang merupakan jaringan dengan nilai threshold dan ditandai dengan pengukuran jarak antar input. Jadi semakin dekat jaraknya bahwa itu nanti akan semakin mirip. Jadi dia akan berkelompok di situ. Karena kan tadi kan clustering ya. Nah, pengukuran jarak dari SOM. Tadi mengukur jarak ya berdasarkan kemiripan ya. Mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, kemudian diukur jaraknya. Jadi antar neuron itu pada algoritma SOM diukur jarak kemiripannya atau similarity-nya untuk menentukan apakah berada dalam klaster yang sama atau berbeda. Kalau jaraknya dekat bisa dikatakan bahwa akan berada dalam satu klaster. Tapi kalau jaraknya sangat jauh bisa jadi itu klasternya berbeda dan akan berada di klaster yang lain. Ya. Nah, penentuan jarak ini ada beberapa pengukuran yang digunakan dalam mengukur jarak ya. Ada Euclidean distance, correlation, kemudian direction, cosine, block distance. Ya. Yang paling umum digunakan adalah Euclidean ya. Euclidean ini yang paling sering dipakai ya. Itu ukur jarak. Bagaimana algoritma SOM itu bekerja ya, dengan memberikan bobot di setiap node inisialisasi ya. Jadi tadi di setiap node ada bobotnya ya, tadi kan ada input value, kemudian nanti diberikan bobotnya dan akan menghasilkan matrik bobot ya di situ. Sebuah vektor dipilih secara acak dari kumpulan data pelatihan, kemudian setiap node diperiksa untuk menghitung bobot yang mana yang paling mirip dengan vektor input. Tadi kan ada vektor input ya, yang berisi input value-nya, nanti dihitung setiap node-nya, kemudian mana nih yang paling mirip ya. Nah, kemudian di lingkungan BMU, Base Matching Unit, itu jumlah, kan ada tetangga ya, dalam satu klaster mestinya dalam sebuah titik dia pasti punya titik-titik yang lain. Nah, titik-titik yang lain itu disebut dengan tetangganya ya. Jumlah neighbor, tetangga itu akan berkurang dari waktu ke waktu, karena kan selalu akan diupdate terus ya. Nah, bobot yang menang itu dihargai dengan menjadi lebih ke seperti vektor sampel ya. Itu diulangi terus
dari langkah 2 sampai dengan n iterasi. Jadi nanti kapan berhentinya itu nanti berdasarkan jumlah iterasinya ya. Salah satunya berdasarkan jumlah iterasinya. Selanjutnya, nah ini tadi BMU itu adalah teknik untuk menghitung jarak dari setiap bobot ke vektor sampel dengan menjalankan semua vektor bobot. Vektor bobot itu kan setelah vektor value ya. Nah, di situ yang akan jadi pemenang, kita kan mencari pemenangnya nih. Yang akan jadikan pemenang adalah dengan menentukan jarak yang terpendek itulah yang akan digunakan sebagai pemenangnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini misalnya nih divisualisasikan ya dengan menggunakan Python, misalnya ada library minisum atau SumPy. Ini dapat dilakukan untuk implementasi pada dataset IRIS ya. Ini kalau saya sudah disampaikan juga, ada linknya juga ya untuk mendownload dataset IRIS. Nah, ini ya. Jika jarak rata-rata itu tinggi, maka bobot di sekitarnya sangat berbeda. Artinya kan tinggi itu maksudnya nilainya besar, ya. Rata-ratanya itu besar. Bisa jadi, maka bobot yang ada di sekitarnya sangat berbeda. Ya, misalnya itu di situ ada warna terang dan warna gelap ya. Jadi di situ bisa dilihat peta yang dihasilkan menunjukkan bahwa konsentrasi kelompok spesies yang berbeda lebih dominan di 3 zona. Ya, ada zona merah, hijau dan kecil. Spesiesnya berarti yang lebih terang. Di situ berarti banyak spesies yang lebih besar ya, karena banyak yang gelap di situ. Kemudian visualisasi kedua itu memberitahu kita bahwa bagaimana mereka secara khusus dikelompokkan. Nah, di situ ada 3 kelompok. Tadi kan clustering itu kan unsupervised ya. Algoritma akan bekerja berdasarkan jarak tertentu. Kemudian di masing-masing titik ini berdasarkan kemiripan ya atau karakteristik data, dicari jaraknya antar tetangga-tetangganya, maka dia akan membentuk dalam satu cluster. Ini juga akan membentuk dalam satu cluster. Mungkin yang agak sulit nanti ditentukan ya, kalau misalnya ada sebuah data yang dia di tengah-tengah, artinya dia lebih dekat ke cluster A dan juga dekat dengan cluster B. Nah, itu mungkin agak sedikit susah ya prediksinya seperti itu. Kekurangannya ketika membangun jaringan saraf tiruan, membangun mode generatif untuk data, mode tidak mengerti bagaimana data dibuat. Pokoknya masuk aja ya di jaringan saraf itu, masuk aja nanti dia akan bekerja mencari jarak yang terpendek ya. Tidak gentle saat menggunakan data kategorikal. Bahkan lebih buruk untuk tipe data campuran. Jadi ini lebih cocok mungkin untuk data-data yang numerik ya. Waktu untuk penyiapan modenya lambat, sulit untuk dilatih karena data berkembang perlahan. Kira-kira seperti itu ya. Penjelasan tentang kekurangannya. Jujur saya juga belum pernah memakai ini ya. Tapi secara teori saya mencoba untuk menjelaskannya ya. Jaringan saraf tiruan ini tanpa pengawasan ya, tadi unsupervised. Jadi bagaimana dia cara kerjanya? Cara kerjanya kalau tidak diawasi, maka dia melakukan pada 3 proses, yaitu kompetisi, kemudian kerjasama, kemudian dia beradaptasi. Kompetisi itu adalah mencari nilai jarak terpendek ya, seperti itu. Contohnya di sini untuk kompetisi ya, kompetisi untuk setiap pola input, neuron akan menghitung nilai-nilai fungsi diskriminan yang memberi dasar untuk kompetisi. Neuron tertentu
dengan nilai terkecil dari fungsi diskriminan dinyatakan sebagai pemenang. Ya, menghitung jaraknya. Jadi di sini kira-kira yang menang yang mana nih? Jadi dari input layer kemudian ke outputnya. Ini dihitung jaraknya. Kalau ini kan pasti jauh nih, jauh ya sisi sebelah sini. Yang kemungkinan itu yang menang mungkin bisa jadi yang paling bawah ini sama yang paling atas ya. Jadi metrik Euclidean biasanya digunakan untuk mengukur jarak, menghitung jarak setiap neuron ya, neuron dari lapisan output dan data input. Jadi dihitung. Dengan jarak terendah atau jarak yang paling kecil itu akan menjadi pemenang. Jadi di situ dia akan berkompetisi ya dari cara kerja dari SOM ya. Kalau cari itu unsupervised ya, tidak terawasi. Jadi dia hanya mengandalkan berdasarkan jarak. Kemudian selanjutnya akan selalu setelah dia menang ya, menang misalnya di titik yang hijau ini, dia akan melihat tetangga-tetangganya ya. Tetangga-tetangganya. Jadi nggak cuman menangnya aja, udah menang terus ngapain gitu. Lihat juga tetangganya. Dia mencoba untuk beradaptasi. Jadi memperbaharui vektor neuron, jadi berubah lagi vektornya. Karena yang menang ya, dia akan melihat di sekelilingnya. Jadi memperbaharui vektor neuron pemenang dalam proses akhir atau adaptasi, tetapi bukan itu satu-satunya ya. Kalau udah menang udah gitu aja bukan, tetapi juga memperhatikan tetangganya. Jadi tetangganya juga perlu diperbaharui. Bagaimana memilih neighbor? Untuk memilih tetangganya menggunakan fungsi kernel. Ini ada fungsinya, sepertinya di sini juga tidak dijelaskan ya fungsi kernelnya. Jadi bagaimana dia akan menghitung ya, menghitung seberapa jauh antara neuron pemenang dengan tetangganya ya. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana neuron pemenang yang paling hijau di tengah ini dipilih tergantung pada jarak dan faktor waktu. Jadi kan setiap waktu kan dia akan selalu diupdate ya. Seperti itu. Nah, ini proses adaptasinya ya, visualisasinya. Jadi yang awalnya mungkin titik-titik ini, yang garis solid ya. Kemudian dihitung untuk jarak Euclidean-nya, tentukan pusatnya misalnya. Kemudian hitungan pemenangnya ya. Nah, pemenangnya itu nanti akan merubah jarak-jarak nibor yang ada di sekelilingnya, sehingga jaraknya akan berubah. Ini yang garis-garis putus-putus, kira-kira seperti itu untuk visualisasinya ya. Kemudian lagi satu hal yang menarik dari SOM bahwa sistemnya didasarkan pada pembelajaran kompetitif ya tadi ya. Jadi setiap neuron akan bersaing untuk memutuskan mana yang akan merespon, itu yang akan diaktifkan ya. Sehingga selain itu juga selain kompetitif, dia akan mencoba untuk beradaptasi dengan tetangga-tetangganya ya, neuron tetangga-tetangganya. Bagaimana SOM bekerja? Titik di ruang input memiliki titik koresponden di ruang output. Tadi ya, ada menghitung jarak dari input terhadap outputnya. Kemudian ini algoritma SOM-nya ya, ada fungsi di situ ya. Ini pertama adalah tadi proses di awal adalah kompetisi ya. Bagaimana sih caranya berkompetisi? Tadi menghitung jaraknya. Ini adalah fungsi untuk menghitung menghasilkan sebuah kompetisi ya. Jadi di sini setiap simpul ya output J dihitung neuron apa yang paling mirip dengan vektor input yang merupakan fungsi jarak antara X dengan W. X itu adalah vektor dari node input, sedangkan W itu adalah vektor bobot dari neuron ya, dari neuron node inputnya. Jadi di situ dihitung ya, dihitung. Nah, makanya di sini ada X ini sebagai input, kemudian ini adalah bobotnya ya.
Kemudian setelah itu ini adalah topologinya, di mana dia bisa beradaptasi ya dengan lingkungan topologinya jika jarak kuadrat antara neuron ke I dengan neuron pemenang ya itu dibagi dengan ini kan jarak kuadrat ya dari neuron pemenang tadi, jarak ke I dengan neuron pemenang ya dibagi dengan lebar tetangga atau jarak tetangga atau 2 sigma kuadrat ya. Jadi di sini untuk cara dia beradaptasi ya setelah dia ditentukan pemenangnya, kemudian dia juga akan mengukur jarak dari tetangga-tetangganya ini tadi ya, jarak itu lingkungan topologi ya. Nambah nggak ini orangnya? Oh nambah 7 orang, jadi 5 orang ya. Oke, saya pikir tadi cuma berdua aja, nggak Nakia. Kemudian untuk melakukan pemenang ya, setiap neuron pemenang besarannya akan setiap neuron pemenang beserta tetangganya akan dilakukan adaptasi yaitu mempengaruhi nilai bobot, di mana N ini akan mempengaruhi nilai bobot tetangga ya. Jadi di mana N atau eta adalah laju pembelajaran atau alfa ya. Ada yang bilang theta atau alfa itu juga sama ya. Laju pembelajaran itu adalah penurunan pembelajaran seiring dengan perubahan waktu. Jadi semakin lambat proses pembelajaran, maka waktu semakin lama ya. Ini kan ada pengalinya ya. Ini eta tadi laju pembelajaran, kemudian ini adalah waktu. Nah, misalnya etanya ini kecil ya. Semakin lama juga kan terpengalinya seperti itu, semakin besar maka semakin lama ya gitu untuk semakin lambat semakin kecil nilai etanya dan waktunya juga akan semakin lama seperti itu. Nah, itu untuk dalam menentukan pemenang ya. Kemudian dilakukan selanjutnya adalah memperbaharui nilai eta ya atau laju pembelajaran dengan nilai tetangga, topologi dan juga topologi. Ini ada topologinya ya. Itu mana sih tadi? Topologi. Nah, ini ya eksponensial tadi. Kemudian di sini ada topologinya. Ini T tadi ya. Untuk SOM. Seperti yang dilihat, bobot dipindahkan sesuai dengan lingkungan topologi, menyebabkan neuron jauh memiliki pembaharuan lebih kecil. Ini akan menghasilkan efek seperti neuron pemenang menarik neuron yang lain. Jadi yang pemenang itu dia akan menarik neuron-neuron yang ada di sekelilingnya ya, berdasarkan waktu juga ya. Jadi ada banyak. Kapan berhentinya? Gitu. Kapan berhentinya? Jika kriteria pemberhentian itu akan tercapai kalau dalam satu ya banyaknya iterasi, kemudian nilai minimumnya error, kemudian nilai laju pembelajaran dan lebar tetangga. Jadi kita tentukan iterasinya ya, tapi sebenarnya selain iterasi juga dilihat nilai errornya. Kalau errornya semakin kecil itu bisa dianggap bahwa dia sudah selesai ya proses pembelajarannya seperti itu. Itu kira-kira penjelasan tentang SOM. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya masih kurang jelas ya, karena saya baru dapat materinya juga tadi siang dan saya tidak pernah menggunakan SOM ya, tidak pernah mengimplementasikan, jadi saya hanya mempelajari teori-teorinya saja seperti itu. Atau mungkin dari kalian yang ada di sini sudah mempelajari SOM di perkuliahan? Atau Mas Adi? Pernah Mas mempelajari SOM? Belum pernah, Bu. Belum pernah juga. Di sini ada yang lain sudah mempelajari SOM, jaringan saraf neuron, biasanya dari MIPA nih. Ada nggak yang jurusan matematika?
Belum pernah juga, Banakia. Oke, sama-sama belum pernah ya kita ya. Oke, kita belajar bareng di sini. Silakan nanti tidak hanya materi yang ini ya, dicari materi yang lain yang mungkin lebih bisa menjelaskan ya. Tadi saya juga sempat buka-buka ya, cari-cari juga sebenarnya apa sih cara kerjanya seperti apa. Jadi saya juga dadakan juga ya belajarnya karena memang saya kurang familiar dengan metode itu. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pengantar deep learning ya. Tadi kemarin kita sudah mempelajari neural network, kemudian mempelajari machine learning juga. Kita masuk ke deep learning. Sebenarnya apa sih di deep learning itu ya? Jadi basic fundamentalnya itu tetap neural network ya. Basic fundamentalnya tetap neural network. Nah, di sini ada machine learning dan juga ada deep learning. Apa sih bedanya antara machine learning dan deep learning? Maksudnya ini machine learning konvensional ya. Jadi ada beberapa metode di situ dan juga ini sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Nah, sekarang ini yang deep learning. Perbedaannya dari sisi data ya. Dari sisi data, machine learning itu mampu ya untuk mengelola data dengan jumlahnya yang lebih kecil dibanding deep learning. Walaupun sama-sama datanya itu besar, jumlahnya big data ya. Cuman kalau dibandingkan, kita compare antara machine learning konvensional dengan deep learning, machine learning itu relatif lebih sedikit datanya dibandingkan deep learning. Ya. Kemudian dari spek hardware untuk pemrosesannya, untuk ML speknya bisa lebih rendah karena datasetnya sedikit ya yang diolah, jadi komputasinya juga mungkin tidak begitu rumit dan tidak begitu butuh waktu lama gitu. Jadi hardware-nya itu bisa lebih rendah daripada deep learning ya speknya. Kalau deep learning kan butuh spek yang tinggi ya, kayak GPU dan lain-lain. Kemudian perbedaannya dari sisi feature engineering, feature ekstraksi feature ya. Kalau di machine learning itu kelihatan banget tuh, ada ekstraksi fitur. Siapa yang melakukan di sini? Yang melakukan di sini adalah manusia. Kita harus pilih-pilih dulu sebelum melakukan training. Mana sih feature yang dibutuhkan, mana yang tidak. Kemudian, itu berarti feature selection ya. Kemudian juga mana fitur yang masih kurang, mana fitur yang harus dikembangkan, misalnya datanya kurang ya, imbalance, terus kita melakukan oversampling misalnya. Nah, itu dilakukan ekstraksi fitur. Di machine learning itu ketara masih ada peran manusia ya. Jadi sebelum melakukan proses pemodelan itu kita melakukan dulu ekstraksi fitur. Ya, jadi setelah pre-processing ya. Nah, ini yang berperan manusia yang ahli di bidang statistik dan sebagainya ya di sini. Nah, sedangkan untuk deep learning itu enggak ya. Jadi deep learning itu tidak membutuhkan ekstraksi feature. Artinya ekstraksi feature itu dilakukan pada saat pemodelan ya, pada saat trainingnya ya. Jadi jadi satu, bukannya tidak membutuhkan ya. Tetap dibutuhkan, cuman itu satu kesatuan. Jadi sekali kerja gitu. Sekali kerja. Sehingga kerumitan itu bukan dihandle oleh manusia lagi, tetapi mesin yang bekerja. Jadi kompleks ya, itu mesin. Makanya kenapa di deep learning itu butuh spek hardware yang lebih tinggi, karena dia bekerja antara proses trainingnya plus juga feature engineering-nya. Nah, kemudian dari sisi waktu, ML relatif lebih singkat karena komputasinya tidak rumit, ya, datanya juga sedikit. Sedangkan deep learning itu lebih lama. Kemudian dari sisi interpretasi, ya, interpretasinya kemarin kayaknya sudah saya singgung juga. Untuk hasil keputusan deep learning itu sulit dipahami manusia, ya. Sedangkan ML itu lebih mudah. Kenapa demikian? Kita kan taunya kalau deep learning itu kan udah cemplungin data, biarkan nanti mesin yang
bekerja tahu-tahu outputnya apa, sulit dijelaskan. Contoh mendeteksi misalnya dari sebuah gambar hasil scan gambar otak gitu ya, masukkan, kemudian mesin bekerja dengan deep learning, hasilnya oh dia kanker ini gitu. Tapi kita akan sulit. Kenapa sih kok gambar ini prediksinya jadi kanker tumor ganas? Kenapa? Gitu kan. Agak sulit ya. Nah, tentu saja itu kita harus membaca runutnya ke belakang. Beda dengan machine learning. Machine learning kan lebih mudah diinterpretasikan, ada alasan ya. Ada alasan ketika sebuah keputusan itu dibuat. Misalnya seperti kemarin tree untuk klasifikasi pohon ya. Jadi ada pertanyaan, rule-nya kan jelas kan, kelihatan, oh kenapa begini, karena ini. Nanti ditanya lagi, apakah ini hasilnya ini? Kalau ini maka itu, kalau enggak ini maka ini, kan gitu. Jadi runut ya, rule-nya jelas. Tapi kalau deep learning itu tidak terlihat, sehingga interpretasi hasil sebuah keputusan itu agak sulit dipahami untuk deep learning. Gitu. Ya. Ini tadi kelemahannya ya. Oh, ini sudah saya jelaskan tadi ya, kelemahan dan kelebihannya. Kemudian kita masuk ke CNN. Nah, ini sepertinya gambar ya, untuk deteksi gambar. Apakah ini mobil, apakah ini motor, apakah ini sepeda. Ya. CNN itu merupakan metode deep learning dan merupakan salah satu jenis arsitektur dari ANN. Ya. Ada 3 layar utama di CNN, yaitu layar convolutional layer, konvolusi, kemudian polling, kemudian fully connected layer. Nah, ada konvo, ada polling. Kenapa adanya konvo? Ya, jadi di sini berusaha untuk, kalau misalnya di ANN kemarin kan pixelnya misalnya 28 kali 28. Ya. Itu kan untuk gambar yang sederhana, yang sangat kecil. Nah, sekarang pixelnya itu kan ada 7.000 sekian, 700 sekian gitu ya. Dikalikan berapa? Nah, itu kan akan menjadi node ya, akan menjadi node atau neuron di dalam deep learning. Berarti kan tuh jutaan itu. Belum lagi kalau misalnya gambar berwarna ya, RGB, berarti ada 3 tuh yang harus kita pecah lagi. Jadi berapa kali gitu. Nah, itu cukup memakan waktu yang sangat lama karena jumlah X-nya, inputnya tadi dalam bentuk pixel, itu akan hasilnya berkali-kali lipat, sehingga dibutuhkan yang namanya konvo. Ya. Ini dari bagian arsitektur CNN tadi, convolutional layer, kemudian polling layer, dan fully connected layer. Jadi ini akan convolutional layer berfungsi untuk menghasilkan feature atau map ya, gambar yang berisi fitur penting dari gambar input. Jadi kalau misalnya ada gambar ya, tugasnya konvo itu hanya cuman mengambil sebagian kecil saja fitur yang memang dianggap penting dan itu akan dijadikan target. Misalnya tadi kayak gambar apa tadi? Mobil ya. Dikatakan mobil kalau apa misalnya? Rodanya kah? Yang bisa membedakan antara roda mobil, roda motor, dan roda sepeda itu apanya? Atau gedenya kah, bentuk gearnya, dan sebagainya. Bahwa itu akan dianggap, oh ini mobil, oh kalau bentuknya rodanya tipis, kecil, gambarnya itu bisa jadi itu adalah sepeda. Nah, kita fokus ke fitur-fitur yang penting aja. Ya. Kemudian atau mungkin seperti ini, kalau di sepeda punya sadel misalnya, kalau nggak punya sadel berarti itu mobil. Kalau motor kan mesti ada tempat sadelnya juga, cuman sadel motor itu kan beda dengan sepeda ya. Nah kalau mobil itu kan nggak ada, nah itu harus kita harus jeli melihat fokus kepada fitur-fitur yang penting ya. Jadi agar prediksinya atau targetnya itu tercapai ya. Nah, di sini tadi convolutional layer merupakan proses konvolusi citra input dengan filter yang menghasilkan feature map.
ukuran matrik citra dengan ukuran matrik filter akan mempengaruhi ukuran matrik feature map. Jadi pada umumnya, jadi ada banyak ukuran filter ya, mau 4x4, 3x3, 3x4, tapi yang jelas umumnya orang menggunakan filter itu 3x3. Ini adalah input ya. Input, kemudian ini kan pixelnya akan banyak sekali ya. Kalau misalnya nih resolusinya berapa pixel, ada 700 sekian. Maka kan ini kalau di ANN kan akan jadi inputan ya sebagai X ya, akan banyak sekali. Sehingga ini direduksi ya, di filter. Misalnya seperti ini. Nanti arah gambarnya, sayang sekali mungkin kalau di YouTube mungkin ada visualisasi gambarnya ya, dia akan selalu bergerak. Misalnya nih filternya 3x3. Akan bergerak dari sisi kiri atas ya, sliding, geser ke kanan, terus nanti dari atas ke bawah seperti itu, akan menghasilkan picture map gitu ya. Cara menghitungnya kayaknya ada di kayak ini ya. Nih contoh, misalnya ada sebuah citra ya, citra. Kemudian tadi ini untuk convolutional layer-nya, kita akan menghasilkan sebuah picture map ya, menghasilkan ukuran petanya atau map size-nya itu rumusnya adalah n-f plus 1 ya. Mungkin di sana ada di sini. N itu adalah ukuran gambar, F itu adalah ukuran filter. Umumnya itu adalah 3x3. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk citra 1. Ukuran gambarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abaikan dulu ya isi data yang ada di dalam sini. Saya juga nggak tahu. Ini adalah data. Ada 6 kali 6. Ya, berarti 6 ya. Nah, kemudian N-nya berarti 6. N-nya 6. Kemudian F-nya kita pakai filternya 3x3. 3 ya, berarti 6 minus 3 plus 1. 1 itu adalah bias. Bias ini kalau misalnya N minus F itu misalnya kosong gitu ya, maka nggak mungkin dong picture map-nya akan 0. Nanti akan berhenti ya prosesnya. Jadi itu dianggap 1. Ini 1 adalah bias. Jadi nanti akan menghasilkan 4 ya. Jadi 6 minus 3 ya. 6 minus 3 dikurangi 1 akan menghasilkan 4 kali 4. Picture map-nya 4 kali 4, 1, 2, 3, 4 ya, ke bawah juga 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali 4. Nah ini kan lebih kecil dibanding kalau kita pakai ANN tanpa konvo. Ini bulat ya, maksudnya 6 kali 6 ini akan menjadi X ya, berarti 6 kali 6 kan ada 36 X ya, 36 X berarti kan 36 neuron ya. Nah itu bayangin kalau misalnya citra atau image kita itu pixelnya gede, berarti kan X-nya juga besar. Apalagi kalau berwarna, kita harus pisah lagi menjadi RGB ya 3 kali ya. Seperti itu. Ini misalnya ada inputan, ada gambar ya. Kemudian nah masing-masingnya itu dikonvo, nanti ilustrasikan seperti ini kan, kotak-kotak kecil-kecil tadi ini ya. Kemudian nanti ada proses-proses yang lain di sini. Nanti selanjutnya dijelaskan di sini. Nah, banyaknya kernel sama dengan banyaknya jenis fitur. Nanti tadi dibantu oleh kernel ya. Itu nanti apa penjelasan tentang kernel, nanti silahkan kita cari ya nanti ya. Apa sih itu kernel ya. Ini tujuan dari layer konvolusinya ditumpuk ya, ada gambar, kemudian dikonvolusi, kemudian ada fitur ya, dikonvolusi lagi, fitur, konvolusi lagi, dan sebagainya. Nah, ini akan menghasilkan informasi semakin lebih bermakna. Misalnya ukuran gambarnya gede, sampai akhirnya kita menemukan misalnya deteksi gambar untuk deteksi mata. Mata itu kan berarti kan dari wajah ya, misalnya dari wajah. Wajah itu kan dari telinga, hidung, bibir, gigi, kalau misalnya gambarnya tersenyum ya. Kemudian sampai kita melihat bahwa ini adalah mata, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Jadi kenapa itu ditumpuk-tumpuk ya? Tujuannya adalah informasinya akan lebih bermakna. Jadi kelihatan oh ini mata, karena berbeda dengan hidung dengan yang lain-lain ya. Seperti itu. Kemudian polling layer.
setelah dikonvo, di polling merupakan layer yang berperan untuk mereduksi dimensi lagi ya, output dari layer sebelumnya, dari konvo sebelumnya, kemudian direduksi lagi ya. Jadi membuat ukuran picture image menjadi lebih kecil. Jadi setelah dikonvo tadi menghasilkan feature size-nya, map size-nya, itu dilakukan lagi yang namanya polling ya. Mengapa kita membutuhkan ini ya? Ingat problem awal ketika kita masuk ke CNN, makin besar dimensi, maka network akan semakin sulit dilatih karena nggak jelas apa yang mau diprediksi, ya nggak kelihatan gitu loh. Misalnya tadi bodi mobil, bisa jadi setelah dikonvo itu tetap aja kotak, hasilnya warnanya merah gitu. Nanti konvo yang lain juga begitu, kotak terus merah gitu, tidak ada objek-objek yang ada di situ. Nah, beda lagi nanti ketika kita masuk ke, oh ini lampu mobilnya, oh ini spionnya, misalnya seperti itu ya. Nah, makanya ini direduksi lagi, makin besar dimensi maka network akan makin sulit dilatih, sehingga kenapa membutuhkan yang namanya polling. Informasi gambar tidak tergantung pada posisi ruang. Gambar kucing, ya gambar kucing. Walaupun kepalanya mau miring, mau nunduk, mau hidungnya ke atas, mau dia lagi bertengkar. Kucing kan kalau bertengkar itu kan telinganya naik, bulunya berdiri semua, kan begitu ya. Jadi ya tetap aja kucing. Jadi tidak peduli bahwa ketika kucing itu berada di ruangan lain, misalnya kucing berada di dalam kamar mandi, terus bukan jadi kucing namanya. Nah, itu justru berbahaya ya. Itu kucing jadi-jadian kalau seperti itu ya. Jadi di sini ya tidak tergantung posisi ruang ya. Jadi kucing ya tetap gambar kucing ya. Jadi sehingga kenapa itu perlu di pooling ya. Jadi informasi kucing itu menjadi padat dan singular. Artinya oh jelas itu adalah kucing. Jadi semakin kecil-kecil nanti kelihatan oh ini ada apa dekat telinga, dekat mata, dekat hidung, ada bulu-bulunya. Oh, ini pasti binatang bukan manusia gitu. Nah, kemudian kenapa kok itu bisa misalnya udah ya binatang. Ini binatang apa ini? Diperjelas lagi ya, diperjelas lagi. Oh, ada kumisnya putih misalnya, bisa jadi itu gambar kucing ya. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana di situ dari konvo dikecilkan lagi ke polling layer. Ada dua ya proses convolution layer, itu max polling dan average polling. Jadi di sini polling layer digunakan untuk mengurangi ukuran gambar menjadi lebih kecil dalam sampel dan mengekstrak silent features. Polling layer yang umum digunakan adalah maximum polling dan average polling. Misalnya nih di sini tadi, ini hasil picture map-nya ya, tadi 4x4 ya, abaikan dulu angka-angkanya. Nah, kemudian dari sini dikecilkan lagi ya, misalnya dari mana ini angka 30? 30 diambil dari nilai maksimum dari kotak yang biru ini. 30 ya. Kemudian kembali ke kotak yang warna biru, warna merah, tertingginya adalah 60, maka sini 60. Itu max polling. Kemudian rata-rata average polling ini di apa? Dari kotak biru 30 plus 10 kan 40 dibagi 2 ya, 20 begitu seterusnya ya. Itu polling layer. Jadi akhirnya lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi. Ini sangat jauh sekali dari 4x4 jadi 2x2 ya kan. Polling layer yang berperan untuk mereduksi dimensi output dari layer. Kok balik lagi nih kayaknya ya? Apa saya yang jelasinnya kebalik? Oh, sorry, kebalik. Ini udah tadi ya. Oke, fully connected layer, layer terakhir ya. Di layer terakhir ini merupakan arsitektur multi layer ANN. Feature map hasil dari proses konvolusi dan polling. Selanjutnya dilakukan proses flatten, yaitu merubah metrik menjadi vektor sebagai inputan fully connected layer. Jadi kenapa menjadi vektor? Ya mesin kan, komputer kan taunya angka-angka ya, jadi itu dirubah menjadi sebuah vektor ya. Di situ flatten. Nah, ini fungsinya di sini. Jadi flatten itu ada di dalam
fully connected layer. Ya. Oke, ini wah, gambar dari hasil pollingnya ya. Kita lagi ini patternnya kecil ya. Kemudian nanti dari masing-masing ini kita gambarkan fully connected node-nya sampai akhirnya ke hasil outputnya. Di situ ada submake ya atau fungsi aktivasi di situ ya untuk menghasilkan prediksinya ya, ke prediksinya. Nah, ini full versionnya seperti ini. Ada gambar, kemudian ada proses confu ya, kemudian ada relu, ini ada fungsi aktivasinya. Kemudian ada pollingnya ya, polling kecil, kemudian dijadikan vektor sebelum masuk ke node di layer-layernya ya, jadi vektor sampai akhirnya menjadi sebuah output nantinya ya. Tapi di situ ada softmax. Softmax itu sebagai output layernya. Nah, seperti ini output layer softmax-nya yang kira-kira seperti ini ya. Pengenalan angka, gambar ini untuk mendeteksi ini angka berapa sih kalau ada gambar ini gitu ya. Itu pertama ada konvolusi, kemudian ada dia mengambil pollingnya dengan teknik max polling ya, kemudian dikonvol lagi ya, kemudian di max polling lagi sampai ke flatten dan layer output layer ya, output layer sebagai softmax di sini untuk menentukan ya outputnya nanti. Jadi ini fungsi aktivasi ya, sorry bukan fungsi aktivasi. Prediknya untuk prediknya ya, prediknya ini. Oke, ini CN ini masuk ke sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini masuk ke hand on-nya. Capek juga ya saya ngomong, udah 4:30, 1 jam ya. Sampai 5:30. Cek, suara saya masih terdengar? Masih Bu, aman Bu. Mas Adi mau ini hand on? Saya udah kering tenggorokannya. Boleh Bu, tapi ini Bu, mohon bantuannya Bu, karena jujur saja untuk yang hands kali ini saya banyak enggak tahunya. Oke, sama-sama ya. Sama-sama, kita juga sama belajar. Oke. Silakan Mas, saya stop dulu ya. Izin share screen Bu. Oke, silakan. Oh ya, sebentar saya terima telepon dulu ya. Silakan Mas Adi. Siap, Saya ada telepon sebentar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Apa ya? Oke, silakan untuk teman-teman bisa download ini ya teman-teman ya, bisa download contoh kasusnya di pertemuan 14 tentang membangun model 5 ANN lanjutan, SOM, RNN, dan Deep Learning. Seperti biasa di contoh kasus, teman-teman silakan download materinya. Download ini ya, download file contoh kasusnya, terus nanti diekstrak, terus nanti diupload di Jupyter-nya. Oke. Ini udah saya ini teman-teman ya, saya udah upload, saya anggap teman-teman udah aman, udah oke ya. Di sini ada tiga file IPYNP, terus ada satu file dataset iris ya. Oke, sebenarnya saya tadi sudah sempat coba dipakai Jupyter saya. Kalau di Jupyter dia kan lokal ya teman-teman ya, jadi environment yang harus dipakai, yang mau dipakai kayak misal TensorFlow, Pandas, NumPy dan lainnya itu harus kita install ya. Tadi saya coba di Jupyter ada error, terus saya coba ternyata bisa selesai errornya dengan menginstal ini H5PY. Saya di sini kan pakai Anaconda ya teman-teman ya. Di sini pakai sintak ini, Conda install strip C Anaconda H5PY. Ini di base ininya, di base Anaconda-nya. Oke, saya oke. Jadi
Teman-teman tinggal di search aja, terus tulis CMD seperti ini. Ini ada beberapa pilihan, ada Command Prompt yang dari Windows-nya, terus ada Anaconda dan lainnya, tergantung di komputer teman-teman ya. Kita pilih yang Anaconda ini, yang Anaconda Chrome, Anaconda 3. Ini kita klik. Sini kita uninstall dulu kalau misalnya ada. Kalau misalnya sudah terinstall, kita uninstall dulu. Mungkin untuk pembaruan, ini untuk uninstall. Jadi kita uninstall dulu pakai perintah pip uninstall H5PY. Setelah itu, di sini di keterangannya belum terinstall ya teman-teman ya. Ini untuk mengecek aja keinstall apa belum. Kalau misalnya belum ya berarti udah siap install. Kalau misalnya keinstall kita uninstall dulu kayak gitu. Di sini kita pakai sintak ini, Conda install min c anaconda H5PY untuk menginstal library H5PY seperti itu. Ini untuk ini ya untuk menjalankan yang pertama ini ya, yang keras ini ya dan short flow. Soalnya kalau enggak dia bakal error. Tapi kalau misalnya mau cara gampang, cara cepet lah ngapain ngisal kelamaan gitu kan. Misalnya teman-teman bisa pakai Google Colab ya teman-teman ya. Di sini udah tinggal run aja selesai, nggak perlu install ini itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin ada yang error di Vali PYNB, mungkin ya di Jupyternya ada yang error, coba kalian ini ya, coba ngeran di Google Colab ya, mungkin aja bisa di-run seperti itu. Kalau tadi saya coba di Google Colab, aman-aman aja di sini. Dia langsung downloading seperti ini tanpa menginstal yang saya tadi lakukan waktu pakai Jupyter. Oke, sebentar. Cek Mas Adi. Suaranya? Astagfirullahaladzim, maaf, lupa ke unmute. Oh, kemud ya. Astagfirullah. Oh, Dari ya, mana tadi baru ini. jelasinnya? Saya tinggal ngambil minum ya tadi. Oke, kita ulang dari awal Bu. Tadi sempat ini ya pilek Bu, soalnya saya dari mute. Oke, kita ulang dulu teman-teman ya tadi ya. Oke, ini tadi untuk hands on-nya, untuk yang contoh kasus CNN ini, saya coba di Jupyter ada error ya teman-teman ya. Saya nemu error berhubungannya sama library, karena kalau dia di Jupyter kan dia lokal ya teman-teman ya. Dia nggak butuh koneksi internet. Kalau misalnya kita mau perlu library yang mau kita gunain, kita harus install dulu kayak gitu kan. Terus tadi ada sempat error. Di sel pertama udah error ya. Jadi saya sempat install ini teman-teman. Oke, ini ya yang tadi saya ini ya, tadi saya share di kolom komentar ya. Jadi menginstal yang namanya H5PY. Jadi teman-teman ke ini dulu, ke ketik CMD aja. Terus di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman silakan pilih yang Anaconda Prom, jadi yang Anaconda 3. Silakan pastikan di sini ada muncul Anaconda Prom-nya, Anaconda 3, terus ada base-nya seperti ini. Silakan teman-teman uninstall dulu H5PY-nya.
uninstall ya untuk jaga-jaga aja. Kalau misalnya udah terinstall, kita install yang baru kayak gitu. Kita enter. Oke, dia not installed, terus kita install pakai yang ini. Honda install untuk menginstal library H5PY. Oke, kita tunggu, ini nggak terlalu lama. Oke, dan teman-teman bisa setelah itu bisa teman-teman restart. Ini anak Hondanya di Jupiternya bisa restart, di close semuanya, di shutdown, terus nanti dibuka ulang. Seperti itu, baru jalanin yang pertama. Nanti dia akan kalau misalnya teman-teman jadi berhasil menginstal H5PY itu, nanti dia akan downloading seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, silakan pakai Google Colab. Di Google Colab dia kan online. Kelebihannya apa namanya, library-nya udah ada di sana tanpa kita install apapun gitu ya teman-teman ya. Cuma itu kekurangannya harus pakai internet gitu. Ini saya tadi coba yang di Google Colab, dia langsung jalan tanpa error. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyoba contoh kasus atau ngerjain tugas mandiri seperti itu, kok error, silakan mungkin dari kodenya ya teman-teman ya, silakan bisa pindah ke Google Colab, nyoba apakah di sana juga error kayak gitu. Kadang tadi saya di sini dia error, tapi setelah saya coba di Google Colab dia aman-aman aja, jalan-jalan aja. Oke, seperti itu. Oke, itu tadi untuk yang menjelaskan errornya. Di sini kita pakai library dari Keras, di mana Keras itu library untuk ini ya teman-teman ya, untuk deep learning. Sebenarnya ada yang lain, ada PyTorch tahu saya. Tapi di sini kita pakai Keras. Jadi dia butuh backend untuk dia itu bisa jalan. Biasanya backendnya kita pakai TensorFlow. Ada yang lain sih, tapi kita biasanya pakai itu TensorFlow yang cukup powerful di antara yang lain kayak gitu. Terus dari Keras ini kita install MNIST dan nputils. Ini saya kurang paham ini maksudnya apa ya teman-teman ya. Karena jujur saja di hands-on kali ini saya banyak enggak pahamnya, enggak tahunya ini. Oke, ini sepertinya untuk ini ya dataset ya. Kayak kemarin untuk dataset Iris seperti itu. Sekarang kita dataset MNIST. Tapi ini saya nggak tahu dataset apa yang kita import kayak gitu. Oke, ini seperti biasa apa namanya ini ya splitting data untuk X-train dan Y-train untuk data training dan untuk data testing. Dari mana? Dari dataset ini MNIST kita panggil load data. Setelah itu kita lakukan reshape. Ini ada X-train, kita reshape -128.281. Ini saya juga kurang paham ini dua ini ya teman-teman ya. Ini reshape. Ini kode ini saya kurang paham teman-teman. Oke, nanti bisa ditanyakan ke Budiahnya langsung ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini di sini ada proses casting. Jadi di sini kan ada X-train, ada X-test ya teman-teman ya. Di sini kita ada fungsi S-type. Maksudnya adalah mengkonvert tipe datanya yang di dalam X-train ini sama X-test ini, kita convert dia menjadi float 32. Dia float yang bisa nampung pecahan seperti itu. Terus di sini ada tanda X-train slash sama dengan, maksudnya dibagi seperti ya, seperti itu, dibagi sama dengan, maksudnya gimana ya? Kalau misalnya ada A plus sama dengan 1, maksudnya ini ekuivalen ya, ekuivalen sama aja dengan kayak gini, A plus 1 kayak gini. Itu kayak increment ya, kalau misalnya ini tandanya plus, dia increment kayak gitu, dia tambah satu terus. Tapi kalau ini bagi sama kayak tadi, cuma kasusnya adalah dia pembagian terus, dibagi 25 dibagi 25 255 seperti itu. Terus di sini kita ada X-train dan Y-train dan Y-test-nya kita pakai nputils yang tadi sudah kita import dari Keras. Ini kita ubah ke kategorikal. Nah, ini saya juga kurang paham dua baris kode ini. Oke, kita lanjut dulu. Setelah itu kita masuk ke ini, model 1 menggunakan multi-layer neural network. Oke. Di sini kita import sekuensial dari model Keras dan import ada flatten dan dense dari layers Keras. Jadi kan dari itu kita ada layer-layernya ya, kalau di arsitektur ini neural network itu ada layer-layernya, ada input layer, ada output layer, ada hidden layer.
Oke, di sini kita bikin ininya dulu. Model 1 ini adalah objek dari kelas sekuensial. Dimana sekuensial ini ya untuk neural network itu. Di sini kita model 1 add flatten ini untuk input layernya. Kita pakai di sini pakai flatten. Terus untuk yang kedua ini adalah hidden layernya. Dia dengan jumlah neuron 64 dengan fungsi aktivasi ReLU. Dan untuk yang terakhir adalah outputnya, output layer. Dia ada 10 neuron dalam output layer dengan fungsi aktivasi adalah softmax. Biasanya kalau CNN itu teman ini untuk ini ya teman-teman ya. CNN itu untuk gambar. Biasanya gambar itu yang tadi di PPT sama Budia, jadi gambar ada gambar terus diubah menjadi pixel-pixel kayak gitu kan, menjadi angka-angka metrik kayak gitu. Jadi kalau komputer nggak bisa ini ya memproses gambar secara utuh mentah-mentah data masukin dia suruh belajar gambar kan nggak, dia di dalamnya ada proses untuk mengubah gambar itu menjadi metrik kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada bentar, tak tambahin yang dance ya, model.add dance. Dance itu fungsi untuk menambahkan layer ya. Layer. Nah, di situ maksudnya 64 itu berarti node-nya itu ada 64 ya. Kalau di situ ada 128 berarti node-nya itu adalah 128. Itu letaknya di hidden layer. Hidden. Kan ada kemarin kan ada input, hidden sama output. Nah, itu di 64 itu dia di hidden layer. Terus yang satu lagi add dan 10 di fungsi aktivasi itu datasetnya 10 kelas, bukan sih ini? Atau ya, Mas? Aku kurang paham, Bu. Tadi saya cek di ini, soalnya langsung dari Lihat library-nya. ininya ya. Itu softmax itu multi-class, bisa jadi di situ multi-class, jadi itu ada 10 output ya, 10 node-nya. Jadi ini layer di 64, ini layer di hidden, ya jumlah node-nya yang ada di hidden layer. Ya, kemudian yang karena itu ReLU. Kemudian yang 10 ini untuk softmax itu karena itu multi-class ya, outputnya maka pakai softmax. Itu kalau sigmoid itu berarti unitnya bisa jadi 1 atau 2 gitu untuk dance ya. Itu seperti itu, Mas. Siap, terima kasih Bu tambahannya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Oke, di sini ini proses ini adalah proses untuk define network. Jadi kita mendefinisikan atau merancang arsitektur jaringannya gitu. Input layernya neuronnya segini, headernya segini neuronnya, terus output layernya berapa neuron. Neuron sama net itu sama ya teman-teman ya, cuma beda istilah aja. Neuron sama net itu sama. Ini untuk kita proses defining networknya. Setelah kita definisikan, setelah kita rancang, kita lalu compile pakai ini. Ada fungsi compile pakai optimizer Adam, fungsi optimasi. Terus biasanya dalam pelatihan kan ada ini ya, ada errornya, ada nilai errornya. Kita pakai ini categorical cross entropy fungsinya untuk menghitung loss-nya. Terus metrik yang akan kita gunain untuk ini untuk apa namanya kayak parameternya gitu adalah ACC ini akurasi seperti itu. Setelah kita compile, kita lakukan fitting, maksudnya pelatihan ya. Jadi di sini kita lakukan menggunakan fungsi fitting dengan menggunakan beberapa parameter nih. Ada kita mengirimkan X-trend-nya sama Y-trend. Jadi data ini dua kan data training ya teman-teman ya. Ini dua ini data training kita kirimkan untuk dilatihkan. Terus dengan epoch 10. Jadi epoch itu kemarin kalau misalnya si dataset itu berhasil melewati dari input sampai output, maka dia kehitung satu epoch seperti itu. Ada batch size-nya ada 100. Ini jadi kalau misalnya kita banyak data, batch size ini gunanya adalah untuk apa ya kayak mengelompokkan kayak gitu, membuat kelompok-kelompok biar dia itu enggak sekaligus masuk ke dalam jaringan. Jadi itu ada kelompok-kelompok kayak gitu. Di sini kita ada untuk validation data menggunakan data testing. Kali ini kita jalankan, dia akan berjalan ini untuk proses pelatihannya dia akan berjalan karena dia epoch-nya 10, dia maka akan melatih sebanyak 10 epoch doang.
Sebenarnya kita bisa ganti menjadi 100 atau dan sebagainya ya. Ada 100, 50, 10 dan seterusnya. Tapi ini kalau misalnya ini ya terlalu banyak evoknya, ini juga nanti lama-lama jadi menyebabkan overfitting seperti itu. Biasanya untuk mencegah itu berapa sih menggunakan evok yang tepat kayak gitu. Biasanya ada pakai yang kemarin itu ada yearly stopper. Jadi kalau misalnya nanti grafiknya dia udah mau ke overfitting, dia bakal di stop kayak gitu evoknya. Jadi nggak sampai full 10 misalnya atau full 100 itu enggak. Kalau misalnya kita pakai yearly stopper. Detailnya di sini ada summary dari proses pelatihannya, bisa dilihat shape-nya. Oh, ternyata untuk flatten ini untuk inputnya ada 784 node ya teman-teman ya. Untuk hidden-nya ada 64 node dan untuk output-nya ada 10 node. Kita lanjut, setelah kita tadi latih jaringannya, udah proses pelatihan, udah training, udah siap modelnya, terus kita lakukan evaluasi menggunakan data testing. Jadi model yang tadi udah kita latihkan, kita evaluate dengan mengirimkan data testing. Berapa sih nilai loss dan akurasinya? Seperti itu. Ini didapat nilai loss-nya adalah 0,088 sekian dan untuk akurasinya adalah 0,97 sekian. Ini 0,97 mestinya ya 97%,2 gitu ya teman-teman ya. Setelah itu kita lakukan plotting. Di sini tadi kan ini ya teman-teman ya. Jadi kita proses pelatihan kayak gitu, terus dari proses pelatihan itu kita coba plotting prosesnya gitu untuk nilai loss-nya dari training dan proses validasi. Kita pakai matplotlib di sini. Di sini tertampil grafik seperti ini. Ini yang warna merah ini untuk yang training loss ya. Jadi nilai loss-nya selama dia training, dan yang biru ini adalah loss-nya saat dia validasi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini grafik ini menunjukkan ini ya, apakah model yang kita buat itu apakah udah bagus ataukah underfitting atau overfitting, itu bisa dilihat dari ini grafik ini. Kalau saya tadi coba lihat referensi-referensi ya di websitenya ini Machine Learning Mystery, ini contoh untuk yang underfitting kayak gini. Jadi nilai trend dan validasinya kayak gini, dia nggak ketemu titik temunya, dia jauh gitu ya. Dia di atas, terus satunya di bawah kayak gitu. Ini sering juga trend dan validasinya dia ngikutin ya, tapi dia nggak pernah ketemu kayak gini. Ini yang underfit, yang nggak bagus. Kalau ini yang overfit. Jadi kalau overfit itu yang training itu dia bagus banget. Baik banget itu ya kalau training, dia dari atas terus dia terus ke bawah sampai dia pokoknya bagus lah ya, dia sampai ke bawah kayak gini stabil. Tapi proses validasinya dia sempat turun kayak gini ke bawah, tapi dia naik lagi ke atas kayak gini, dia overfit. Yang bagus yang gimana ya kayak gini, jadi dia dari atas ini dia turun, terus grafiknya di belakang dia ini dia gapnya nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu jauh antara yang train dan validasinya. Dia cenderung gabung kayak ya, kayak gitu ya teman-teman ya, apa namanya, dia cenderung ya sama kayak gitulah, kayak gini tuh yang good fit. Oke, di sini tadi ini kenapa kok ininya kayak gini ya, kalau tadi kan dia cenderung kecil-kecil ya, apa namanya ya, garisnya terus cenderung kecil-kecil. Ini tergantung nilai effort-nya teman-teman ya. Kalau tadi kan effort-nya cuma 10 doang. Jadi gambarnya kayak gini. Kalau misalnya effort-nya itu biasanya 100, dia bakal gambarnya nanti kayak gini. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kita menggunakan fungsi dari NumPy, kita lakukan predict menggunakan model yang tadi, kita melakukan prediksi menggunakan ICTEST. Oke, ICTEST. Jadi di sini apa namanya, kita akan memprediksi, yaitu kita di sini print ya, kita menampilkan nilai aktualnya, label aktualnya itu berapa sih, terus nanti yang diprediksi itu berapa. Sebentar. Ya itu tadi ada iklan, ada motor lewat, rada bising, makanya tak mute dulu. Oke, di sini kita melakukan prediksi ya teman-teman ya, menggunakan NumPy, di mana yang baris ini, kode ini adalah kita akan menampilkan label aktualnya. Terus di sini adalah kita menampilkan label yang diprediksi seperti itu.
Jadi apa namanya, aktualnya 3, terus kita lakukan prediksi menggunakan model apakah hasilnya juga 3. Nah, kita di sini coba ditampilkan. Ternyata sama-sama 3 untuk label aktual dan prediksinya. Oke, lanjut. Yang ini CNN. Ya, tadi sepertinya masih ANN mungkin ya, teman-teman ya. Wait. Ini multi layer neural network. Multi layer dia maksudnya ke ANN, AN lanjutan. Kalau yang ini dia udah masuk ke mana? Ke CNN untuk gambar ini. Oke, kita saya sedikit mencoba menjelaskan bisa saya, teman-teman ya. Soalnya kalau CNN sejujurnya saya tidak pernah pakai, makanya saya belum paham gitu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini kita masih pakai sekuensial sama seperti multi layer tadi. Terus untuk di layer-layernya tadi kan ada flatten sama dense gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada tambahan. Selain flatten dan dense ada John 2D dan McPauling 2D, 2 dimensi. Sepertinya proses ini adalah proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Budia di PPT, yang Conniff ini untuk proses apa dan McPauling ini untuk proses apa gitu ya. Oke, di sini kita bikin objek dari kelas sekuensial untuk membangun arsitektur deep learning-nya. Terus yang pertama ini saya kurang paham, teman-teman. Ini sampai sini saya kurang paham garis ini. Ini udah masuk untuk gambarnya, mungkin untuk proses yang polling itu Mas, polling tadi di situ kan ada 3,3 tadi yang matrik tadi loh. Kan ada max polling, ada average polling. Nah ini, ya itu betul. Berarti dia pakainya 3,3. Ini kan 2,2. Polling layer. Setelah konvo ya. Coba lihat skripnya lagi. Ya kan? 16, 3,3. Input shape itu 28,28,1 itu 28,28 tuh pixelnya. 28 kali 28 pixel. Itu masih diproses sebelum hidden layer ya, masih di input, ibaratnya itu masih di inputannya. Jadi ada konvo, kemudian polling kan tadi, habis itu flatten, habis itu ini tambahin 64, ini adalah hidden layer, terus yang paling akhir itu adalah outputnya, submap-nya. 10 karena itu gambarnya ada 10 gambar, jadi untuk deteksi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan butuh 10, ibaratnya 10 kelas, 10 label. Aktivasinya softmax kalau multi class, tapi kalau binary kan kemarin sigmoid ya, gitu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih Budia buat penjelasannya. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang summary ini ya, summary dari defined network. Ini proses defined network dari CNN untuk merancang jaringannya seperti itu. Di sini ada sumbernya, ada kita kelihatan layer-layernya apa aja, dan apa namanya neuronnya di dalam layer itu apa aja. Begini. Kita lanjut. Di sini ada proses compile seperti biasa setelah kita defining network itu. Jadi kita ada ini ya, ada 5 siklus hidup dalam pembuatan apa namanya model dalam deep learning. Tadi ada setelah kita defining, kita lanjutkan ke compiling. Setelah kita define, terus kita compile. Setelah itu kita lakukan fitting. Jadi seperti tadi kita compile jaringannya menggunakan optimizer Adam, terus menggunakan fungsi loss, categorical cross entropy, dan untuk menghitung metrik yang kita jadikan parameter yaitu akurasinya. Sini kita melakukan fitting masih sama seperti tadi teman-teman ya, dengan mengirimkan data trainingnya, terus dengan evoke-nya 10, terus ada baseline-nya 100, dan validasi datanya menggunakan data testing. Nah, kita ini apa namanya jalankan. Kalau ini tadi saya jalankan rada lama ya teman-teman ya. Saya coba jalan rada lama, makanya ini saya kasih hasilnya aja. Kalau kita tunduk nanti rada lama.
Oke, ini proses trainingnya dia dari evok 1 sampai 10. Sekali lagi, untuk evok ini teman-teman bisa ubah ya, bisa 50, bisa 100 dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu oh ya, di sini ya teman-teman ya, selama pelatihan dia bakal ketahuan nih nilai loss-nya berapa, akurasinya berapa dan sebagainya. Sampai evok yang terakhir. Setelah kita lakukan training, coba kita evaluasi dan mengirimkan data testing. Ternyata dengan data testing yang kita punya, kita passingkan ke model, dia mempunyai loss-nya adalah 0,037. Sementara untuk akurasinya yaitu sebesar 98,7% dan seterusnya. Oke, setelah itu kita masih sama, kita plotting menggunakan matplotlib, plotting dari proses training yang tadi kita lakukan, seperti ini hasilnya. Ya, dari atas dia terus dia turun ke bawah. Kalau yang ini mungkin ini udah cenderung naik ya teman-teman ya, yang bawah yang ini udah cenderung naik mungkin, tapi nggak terlalu karena ini kurang paham juga ini soalnya efeknya cuma 10, jadi kurang ini apa namanya kurang menurut saya kurang pelatihannya gitu. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita melakukan plotting juga untuk apa ini? Akurasi, untuk menghitung apa namanya untuk perbandingan antara akurasi dengan validasi akurasi. Jadi training dan validasinya. Oke. Sini saya kurang paham penjelasannya teman-teman ya. Untuk di grafik ini. Kita lanjut dulu. Sebentar Mas, sebentar coba dilihat gambarnya. Oke. Training, validasi. Yang ada gambar putus-putus sama plus ya. Oh, dia membandingkan MLP sama CNN. Lebih bagus mana? Itu. Multi-layer perceptron, yaitu ya. Sama yang CNN. Dia compare algoritmanya. Yang atas berarti yang lebih bagus tuh, yang pakai CNN. Gitu. Maksudnya. Ini dua ya tadi ya pemodelannya. Pakai Iya, Bu. MLP sama CNN ya. Iya, Bu. Oke, ya, dia mau ini visualisasi untuk mengcompare antara menggunakan NLP dan CNN. Lebih bagus CNN kalau melihat grafik ini, ya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman ya, ini untuk komparasi dua algoritma tadi. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada plotting untuk ini. Tadi kan ini ada plotting perbandingan untuk akurasinya. Sementara di sini kita ada perbandingan untuk nilai loss-nya. Ini, jadi perbandingannya seperti ini. Semakin kecil loss-nya berarti kan semakin bagus ya teman-teman ya. Kalau tadi kan semakin tinggi akurasinya dia semakin bagus. Tapi kalau nilai loss-nya dia semakin kecil semakin bagus. Nilai loss itu kayak nilai error gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini sama tadi. Maksudnya kalau apa yang tadi kan di sini yang paling baik itu CNN ya teman-teman ya. Untuk yang nilai plus ini, untuk yang trainingnya CNN. Di sini juga CNN, dia masih merah. Trend loss CNN, yang paling sedikit. Oke. Kita lanjut, di sini ada prediksi. Tadi kan prediksi menggunakan model yang menggunakan multi-layer perceptron. Multi-layer neural network. Sebenarnya yang kedua ini kita pakai CNN. Sama kita melakukan prediksi, terus kita tampilin label yang aktualnya, label yang nilai aslinya, terus kita lakukan prediksi apakah yang akan keluar itu sesuai dengan yang aktual, dan ternyata yang keluar adalah sesuai ya. Di sini label aktualnya adalah 3, dan sementara yang diprediksi menggunakan model yang kita buat itu 3. Seperti itu teman-teman untuk yang contoh kasus CNN. Oke. Kita lanjut yang contoh kasus yang kedua. Iris Minisom. Permisi Bu Dia, ini mau yang som dulu atau yang Iris Minisom ya Bu ya? Iris aja coba. Oke, siap. Oh, Kayak Mas, ini yang saya tadi, Mas, bentar. Coba, kalau di sini ada splitting, coba bawah, ada splitting dataset nggak di sini? yang Saya Minisom ada. ya Bu ya?
Tapi nggak berarti ada, yang Bu. tadi aja coba Mas, yang Mas Adi bilang saya kurang paham bagian dataset atas, paling atas. Oh ini nih 28 minus 1 28,1. Tuh. Oke, itu maksudnya ini pakai MNIST ya. Maksudnya di situ ini ukuran risetnya ya, menggunakan parameter minus 1,28,1. Jadi maksudnya perintah itu adalah merubah ukuran data, yaitu merubah ukuran data ya, dari 10.000,28,28 itu kan untuk testnya ya, menjadi 10.028,28. Gitu. Jadi angka minus 1 di situ menandakan bahwa ukuran data pada dimensi pertama itu tidak akan dirubah. 28 kali 28 tadi kan pikselnya. Terus 1 itu terdiri dari 1 channel ya, grayscale. Itu maksudnya Mas. Kemudian itu kan ada pembagian tuh, dibagi 255 ya. 255 itu nilai maksimum dari gambar grayscale. Jadi dia akan range datanya itu bergeser dari 0 sampai 255. Itu ada proses normalisasi, di situ menjadi 0 sampai dengan 1. Kan itu 0, 1, 0, 1, tapi itu bergeser sampai 255 ya, karena maksimum dari grayscale itu adalah 255. Lanjut. Yang ini kategorikal tadi saya juga kurang paham, Bu. Kategorikal itu karena outputnya berupa kategori angka 1, angka 2, angka 3. Itu kategorikal. Dan itu multiclass ya. Kategorikal. Kalau di teks itu ya sama juga kategorikal ya. Makanya tadi kan multiclass kan dia outputnya pakai softmax yang ada 10 kan ya tadi. Nah, itu loss-nya kategorikal cross entropy. Ya, karena output Y-nya itu kan dalam bentuk kategori. Apakah ini gambar 1, apakah ini gambar 0, apakah ini angka 2 kan gitu. Beda halnya kalau kita memprediksi seperti regresi kemarin, itu bukan kategorikal. Ya. Oke, evoknya 10. Ya, cukup Mas, sepertinya itu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ini masuk ke contoh 2. Saya ini sama sekali tidak paham bukan contoh ini. Ini tentang apa ini? Iris juga ya? Iya, Bu. Atau saya ke ini deh, Mas. Yang masih ada materi RNN yaitu di slide ya. Saya jelasin sebentar. Dulu, Bu. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, RNN ya, saya jelaskan sedikit ini tentang RNN. Ini sama halnya dengan arsitektur ANN ya, berbasis neural network. Cuman ini dibilang sequence to sequence. Sequence to sequence itu artinya datanya itu berurutan dan berdasarkan urut waktu ya. Ini ibaratnya data time series ya. Ini jadi di RNN struktur dasarnya itu terdiri dari input, kemudian ada hidden, kemudian ada output. Nah, apa yang dilakukan di sini? Misalnya di sini ini adalah X ya. Misalnya di kata ini biasanya RNN ini cocoknya untuk teks ya, untuk teks atau suara itu juga bisa ya. Karena itu berurutan. Kemudian untuk DNA itu kan berurutan ya. Misalnya kita ingin melihat DNA manusia percampuran dari kromosom ini kan berurutan gitu. Nah, itu adalah nilai X-nya. XT berdasarkan waktu ya.
Yang sekarang itu berarti XT, kemudian yang sebelumnya berarti XT-1, yang akan datang adalah XT plus 1. Ya, ini masuk nanti ke hidden state dan akan memprediksi, ya akan memprediksi kata misalnya dari waktu sebelumnya. Begitu juga seterusnya, ya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini, langsung aja deh. Misalnya di situ ada untuk pengaplikasian, misalnya kita ingin sentiment analisis nih, opinion mining, kemudian answer scoring, speech recognition, misalnya many to one, contohnya aja langsung aja ya. Ada one to many, kemudian many to many, ini ada contohnya langsung. Nah, misalnya ada sebuah sentence, kalimat, I love this movie. Itu kan kalimatnya, sentence ya. Itu berurutan, when. Ya. Kemudian itu akan ditoken. Ditoken berarti sentence itu akan menjadi kata demi kata. I love this. Ini sebagai input, kemudian di sini masuk sebagai hidden dan akan ini menghasilkan output. Many to one. Ya. Cara kerjanya, ini masuk tadi sebagai X ya. Kalau kita dari sini mungkin di belakangnya juga ada ya, ada. Nah, berarti kalau bagi di sini berarti X minus 1 ya, berarti minus satunya berarti I. Kemudian di sini X di sini berarti X plus 1, X plus 2 begitu seterusnya. Dan ini akan berurutan terus, berarti maju ya. Nah, ini contoh untuk statement apakah ini positif atau tidak. Kan dia ngelihat I love this movie. Sampai di movie misalnya apa sih sebelumnya, waktu sebelumnya pakai this dan juga seterusnya. Nah, untuk image misalnya itu kan untuk teks. Ini untuk image, contoh ya, ada gambar. Read rose on the table. Ya, ini gambar, dari gambar kemudian menjadi teks ya, menjadi teks. Jadi dari gambar ini bisa menjelaskan seperti itu. Ini canggih sekali kalau sudah beberapa arsitektur RNN, ada RSTM, ada GLUE, ada independent RNN, BRNN, sebenarnya LSTM itu juga ada BRSTM, bidirectional STM, BRNN. Kalau tadi kan arahnya maju ya, nah itu kalau bidirectional berarti bisa maju dan bisa melihat ke belakang. Nah, ini gambarnya tidak begitu jelas, ini langsung saja, ini cuma sedikit ya, waktunya juga sudah hampir habis. Ini summary-nya. Jadi kapan sih kita menggunakan FCN, kapan menggunakan CNN, kapan menggunakan RNN. FCN data numerik, kemudian CNN itu data citra atau video, RNN itu data teks ya, sinyal, suara, ini berupa data time series, cocoknya pakai RNN. Nah kemarin Mas Adi itu skripsinya awalnya apa Mas? CNN ya? RNN Bu. RNN untuk data time series ya. Padahal tentang apa tuh kemarin prediksinya? Kemarin tentang ini Bu. Datasetnya tabular untuk transaksi kartu kredit. Salah metode waktu itu. Oh, berarti lebih ke arah FCN ya. Dan numerik ya. Iya Bu. Kemudian CNN ada konvo tadi ya. Ada konvo karena itu gambar pecah lagi jadi yang paling kecil, kemudian ada polling layer. Nah, kalau di RNN itu konsep recurrent dan memperhatikan urutan input time series berdasarkan urutan waktu gitu ya. Ini untuk goalnya atau targetnya cocok untuk klasifikasi dan regresi. Kemudian untuk CNN juga klasifikasi, tapi dalam image ya, datasetnya. Ini juga bisa untuk klasifikasi, tetapi dalam teks ya, atau mesin translation. Mesin ya, tadi misalnya ada bahasa Indonesia, jadi bahasa Inggris misalnya. Tetap urut kan itu antara input dengan outputnya. Misalnya bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah itu bisa pakai RNN seperti itu. Ya, itu Mas untuk RNN sedikit aja ya. Sepertinya dibahas di sini untuk teks sedikit ya.
Saya nggak tahu apa materi besok, belum lihat ya. Ya, silakan Mas Adi mau menjelaskan atau mau cukup aja? Gimana? Yang lain? Mau lanjut apa stop, Mbak? Dipelajari Kalau sendiri menjelaskan saya kurang paham juga Bu, hands on ya. ya. Sepertinya udah payah sekali ini dari kemarin seharian karena di Amikom sudah mulai perkuliahan ya. Kalau kemarin 2 minggu kemarin saya libur, jadi nggak ada jadwal ngajar, nggak ada jadwal rapat segala macam. Tapi mulai minggu ini dari hari Senin kemarin sudah full ngajar. Gitu. Mau diidikan saja ya. Yang materi hand-ons-nya yang punya Mas Adi tadi yang terakhir dipelajari sendiri ya. Gimana? Saya cukupkan sampai di sini. Cek. Halo. Iya Bu, masuk Bu. Yang lain gimana? Itu aja ya Gimana, Mas teman-teman? Adi ya. Siap Ibu. Silakan ditutup aja Mas. Oke, karena Kepalanya waktunya sudah udah berat ini sekali. strike teman ya. Kepalanya sudah berat sekali, cenut-cenut dari tadi duduk. Ini teman-teman keren ya. Dalam rentang waktu 1 November sampai 10 Desember banyak belajar machine learning sama deep learning. Apalagi Instrukturnya ini juga muak pekan ini. ini deep learning. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Semangat untuk belajar apalagi yang prodi non informatika ya. Saya aja yang informatika pusing ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu atas pemaparan materinya tentang hari ini. Demikian pembahasan materi ini tentang membangun model 5 yang telah disampaikan oleh Ibu Mardia Hayati. Karena waktunya sudah hampir selesai, mari kita tutup pertemuan sore ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Terima kasih teman-teman. Jangan lupa presentasi yang belum presensi dan tugas mandiri setelah pertemuan ya teman-teman ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Terima kasih ya. Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu, terima kasih Mas. Mas Adi di stop belum ini recordingnya?